warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimat, para ummahat, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang berbahagia ini, Allah kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam kajian kita dari tulisan atau risalah yang ditulis oleh Imam Ahmad ibn Hanbal yang berjudul Ushulus Sunnah, yaitu pokok-pokok akidah, pokok-pokok kaidah Ahlus Sunnah. Dan sekarang kita masuk ke halaman yang ke-50, betul ya? Poin yang kelima, betul ibu-ibu? Mana ibu-ibunya nih, betul enggak? Enggak betul ya. Poin yang kelima atau kaidah yang kelima dari kaidah-kaidah yang dituliskan oleh Imam Ahmad. Tapi sebelumnya kita murojaah dulu. Yang pertama yang sudah kita pelajari dahulu, yaitu berkaitan dengan berpegang teguh dengan apa yang Nabi dan para sahabat berada di atasnya dan mengikuti mereka. Tentu ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Tetapi perlu diingat, Al-Quran dan Sunnah itu kita harus memahaminya dengan benar. Maka pemahaman yang benar dalam masalah ini yaitu memahaminya dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Kenapa para sahabat? Karena mereka yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya secara langsung. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-110, Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah para sahabat yang Allah keluarkan sebagai suri toladan untuk umat ini. Jadi kita kalau mengambil pola beragama, memahami agama yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pahamilah dengan bagaimana para sahabat memahaminya. Bukan kita memahami dengan akal pikiran kita ataupun hawa nafsu kita. Karena akal pikiran, hawa nafsu itu bukan sumber beragama, dan keduanya harus tunduk di bawah dalil. Ada hal-hal yang terkadang kita tidak, kalau memikirkan dengan akal itu tidak nyampe. Nah, disitulah pentingnya kita beriman dengan dalil. Kemudian yang kedua, yang kita sudah pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Meninggalkan segala perkara baru dalam urusan agama, karena perkara-perkara baru itu merupakan jalan menuju kesesatan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita juga telah menyebutkan pengertian dari Al-Imam Asy-Syatibi ketika beliau menjelaskan tentang apa itu perkara baru dalam urusan agama. Maka beliau mengatakan, tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu biha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah, yaitu satu jalan, satu metode dalam urusan agama yang baru sengaja dibuat. Jadi dibuatnya itu ada unsur kesengajaan yang mirip dengan syariat, mirip dengan agama, tapi bukan agama, cuma mirip. Ya, 11-12 hampir mirip, cuma bukan bagian daripada agama.
Yang mana tujuan orang yang membuat perkara tersebut untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah. Maka coba lihat, ada model-model zikir, ada model-model wirid yang dibuat oleh manusia, dan semua itu mirip dengan bacaan-bacaan yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya, tetapi itu bukan bagian dari syariat, cuma mirip. Ya, ote-ote ambek bawan gitu loh. Ya, gak ada bedanya. Hampir mirip, cuma bedanya satunya disyariatkannya, satunya tidak. Makanya kan kata para ulama, terkhusus masalah zikir itu kan, ketika mereka menjelaskan zikir itu, kan ada lafaz-lafaznya. Apalagi kalau zikir atau wirid itu diikat dengan ibadah-ibadah tertentu, maka dia itu akan sifatnya muqayyad. Ya, tidak bisa kita membaca zikir sebebas atau semau kita, ya dengan jumlah semau kita, karena hal tersebut sudah diikat dengan ibadah tertentu dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ya. Kemudian yang keempat, yang waktu itu yang kita keempat atau ketiga? Tiga ya. Meninggalkan perdebatan dan duduk bersama para pengikut hawa nafsu. Ya, nggak usah debat. Agama ini nggak usah debat. Jangan mentang-mentang ibu-ibu baru belajar, sudah belajar usulus sunnah, baru poin yang keempat sudah pingin debat orang. Ya, kalau ibu pingin debat, syaratnya ibu harus sudah hafal 1. Arba'in Nawawi, 2. Umdatul Ahkam, 3. Bulughul Maram. Ya, nanti pindah setelah itu pindah ke Riyadus Shalihinnya dihafal. Harus paham bahasa Arab, lagi bahasa Arab yang nggak maju-maju. Mau debat, ditanya mubtada khobar nggak tahu. Sudah gitu pengen debat. Ya. Akhirnya nanti diserang dari sisi nahunya nggak bisa jawab. Nggak usah debat, nggak ada manfaatnya debat itu. Apalagi di media sosial kita berdebat, tidak perlu. Ya. Hal yang tidak bagus berdebat itu. Nabi SAW mengatakan, wa ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan istana di tengah surga bagi orang-orang yang meninggalkan debat, padahal posisinya itu dalam kondisi dia itu benar. Dia benar, tapi dia tinggalkan debat, dia tidak mau berdebat. Ya. Dia tidak ingin berdebat karena tidak ada manfaatnya. Karena debat itu tidak lain hanya akan sekedar menambah keangkuhan di dalam diri kita. Sementara Islam ini kan harus dipelajari dengan sebaik-baiknya. Belajar. Karena di antara bentuk kita berjihad di zaman sekarang ini, Bu, kita belajar, nuntut ilmu, mempelajari tentang Islam, bukan berdebat, sibuk debat, di grup debat, di WA debat, di media sosial lainnya debat. Sementara waktu habis hanya untuk meladeni orang-orang yang tidak bermanfaat. Sayangi waktu ibu, apalagi usia kita ini semakin berkurang. Ya, ajal semakin dekat, sementara amal tidak bertambah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu mukbilatan. Akhirat itu semakin bergerak maju mendekati kita, sedangkan dunia ini semakin bergerak mundur. Kematian itu semakin dekat, sementara kita itu semakin berjalan menuju kematian tersebut, dan kita semakin jauh meninggalkan dunia. Kata Syekh Albani rahimahullah, at-tariq ilallahi tawil, jalan menuju Allah itu panjang. Wa nahnu namdikas sulahfa, sementara kita berjalan melalui jalan tersebut laksana seekor kura-kura. Kita butuh bekal, kita butuh yang dipersiapkan ibu-ibu. Apalagi usia kita sudah di atas 50, mau 60. Ketika seorang sudah sampai usia 60 tahun, Allah tidak menerima udzur, tidak menerima alasan nanti di hadapan Allah, usia saya pendek.
Allah tidak terima alasan itu. Karena Allah sudah memberikan kita usia 60 tahun dan itu usia yang sangat panjang untuk kita berpikir, mempersiapkan bekal, mengingat kematian, bukan sibuk debat. Meskipun kita yang belum 60 tahun pun kita harus dipersiapkan amal ibadah kita. Belajar, nuntut ilmu, beramal, nggak usah debat. Ada orang minta nasihat, dikasih nasihat. Ada orang yang bertanya, kita jawab. Tidak perlu harus berdebat. Berdakwah itu jangan memaksa orang mengikuti kita. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk memaksa orang lain mengikuti kita. Kita sampaikan kebenaran, diterima, alhamdulillah. Itu yang terbaik. Tidak diterima, kita sudah menyampaikan kebenaran. Wa ma alaina illal balagh. Tugas kita hanya sekedar menyampaikan. Tidak usah memaksa. Dan bangun muamalah yang baik. Bisa jadi orang itu mendapatkan hidayah bukan karena apa yang kita sampaikan, tetapi apa yang dia lihat dari muamalah kita terhadap mereka. Maka kan sering saya ingatkan ibu-ibu, kalau di satu kajian ibu di tempat yang tersembunyi, tidak ada yang melihat, ya artinya tertutup dari pandangan luar, cadarnya dibuka biar bisa kenalan satu dengan yang lainnya, ya, supaya bisa bermuamalah, ya, jangan menutup diri, ya. Taib. Jadi tidak usah kita berdebat dan jangan kita duduk dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Adapun bermuamalah duniawi dengan orang-orang yang belum ngaji, maka silahkan, tidak ada masalah. Dengan orang-orang kafir silahkan. Jangan nanti kita sebagai seorang penjual, ada pembeli datang, kita lihat pembelinya belum ngaji, kita bilang, kamu belum ngaji, nggak usah belanja di saya, ya. Ya sudah, tutup aja tokonya, bangkrut. Nggak kayak gitu, ya. Ini keliru seperti ini. Justru disitulah kita mendakwahkan dia. Ya. Tahu cara mendakwakan dia dalam kondisi kita sebagai pedagang? Jadilah pedagang yang jujur, yang amanah, yang mana dia itu akan terkesimak dengan cara berdagang kita. Itu cara kita berdakwah. Allah pasti akan menolong kita. Taib. Kemudian yang keempat, kemarin yang terakhir, yaitu watarkul mira' wal jidal wal khusumat fid din. Ini hampir sama dengan poin yang ketiga, ya, yaitu kita dilarang untuk berdebat karena itu dapat menimbulkan permusuh-musuhan. Coba ibu ingat firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat, ya, dalam surat Al-Hujurat di dalam surat Al-Hujurat pada ayat yang ke sebentar. Oh, bukan surat Al-Hujurat, salah. Ali Imran. Dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-103. Coba ibu perhatikan ayat itu, ya. Kata Allah di situ, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah dengan tali agama Allah, dengan Islam, dengan Al-Quran dan Sunnah, dan janganlah kalian berpecah belah. Pertama, di situ Allah menyebutkan tentang nikmat bersatu. Setelah Allah menyebutkan tentang nikmat persatuan, setelah itu Allah ingatkan kembali kepada mereka tentang masa lalu. Apa kata Allah? Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Maka ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang mana dengan nikmat tersebut dahulu kalian bermusuh-musuhan, Islam datang menjadikan kalian itu bersaudara. Ya. Menjadikan kalian itu saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Maka persaudaraan itu adalah nikmat yang luar biasa. Makanya segala hal yang bisa merusak persaudaraan itu dilarang dalam syariat kita. Tetapi persaudaraan yang seperti apa yang dimaksud?
yaitu persaudaraan yang dibangun di atas akidah, di atas manhaj yang lurus, bukan persaudaraan yang dibangun di atas tendensi duniawi. Kenapa kamu senang sama dia? Iya, saya sering ditraktir nasi Madura sama dia. Kenapa kamu senang sama dia? Saya sering dikasih ini. Ndak, itu dunia. Apalagi dengan model pertemanan atau persaudaraan seperti orang-orang pramuka. Atau orang-orang pramuka, ibu-ibu? Di sana senang, di sini senang, di mana-mana juga senang. Tidak seperti itu. Bersaudara itu, lihat, ya, apakah ada manfaat akhiratnya yang kita dapatkan? Kalau ada, itu bagus. Tapi kalau tidak ada, justru menjadikan kita semakin lalai dari mengingat Allah. Tinggalkan, ya, tinggalkan. Makanya teman itu kan kita dilarang untuk memilikinya banyak-banyak kalau tidak ada manfaatnya. Cita-citanya pengen punya teman 5.000 kayak di Facebook. Buat apa 5.000 banyak-banyak? Ya, sementara kita ya, tidak bisa mendapatkan kebaikan dari teman kita tersebut. Nah, jadi ini pentingnya mencari teman, karena akan berpengaruh kepada kita itu saling berdebat satu dengan yang lainnya. Tapi sekarang kita lanjutkan poin yang kelima, 6 dan 7. Di sini 3 disebutkan sekaligus ya. Di halaman yang ke-50 disebutkan di situ poin yang kelima, was sunnatu indana atharu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah menurut pendapat kami, ya, sunnah menurut pendapat kami adalah asar-asar dari Rasul. Ya. Sunnah menurut pendapat kami adalah asar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang kelima. Kemudian yang keenam, was sunnatu tafsirul Quran wa hiya dalailul Quran. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Nanti akan saya jelaskan, Bu, ya. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran dan menjadi petunjuk di dalam memahami Al-Quran. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran dan menjadi petunjuk di dalam memahami Al-Quran. Sudah, Bu? Kemudian yang ketujuh, walaisa fis sunnati qiyas. Tidak ada kias. Kias itu analogi. Tidak ada kias dalam sunnah. Tidak ada kias di dalam sunnah. Nah, ini 3 poin yang akan kita pelajari. Taib, sekarang sebelum saya baca apa yang ditulis di sini, saya ingin sebutkan dulu tentang sunnah. Ini sudah pernah saya sebutkan sebelumnya, tapi saya sebutkan lagi untuk murojaah. Ya, karena biasanya sudah sering ngaji lama, karena mungkin lupa murojaah, itu akhirnya lupa. Ya, makanya kalau lupa itu harus dipalu. Ya. Sunnah itu, Bu, kalau disebutkan kata-kata sunnah, maka sunnah itu memiliki 4 pengertian. Ada 4 pengertian sunnah itu. Ada berapa, Bu? Taib. Ada 4.
Yang pertama, sunnah itu sinonim dari akidah. Jadi kalau ada orang bilang sunnah, kalau menurut ulama akidah itu adalah sinonim dari kata akidah. Ya. Seperti judul buku ini, Ushulus Sunnah, berarti dasar-dasar akidah. Ya, dasar-dasar akidah. Nah, lawannya itulah bid'ah. Lawannya apa, Bu? Bid'ah. Itu pertama. Sudah, Bu? Yang kedua, sunnah itu salah satu dari hukum yang 5. Hukum itu kan ada berapa? Ada berapa hukum, Bu? 1, 2, 1 apa? 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 5 saja. Yang pertama ada wajib. Yang kedua ada sunnah atau yang disebut dengan mustahab. Yang ketiga ada mubah. Yang keempat ada makruh. Dan yang kelima ada haram. Nah, itu salah satu hukum yang mana penafsirannya itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Contoh, saya kasih contoh. Sholat duha itu sunnah, berarti dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak. Ini sunnah berdasarkan pengertian ulama fikih. Ya, ulama fikih. Nah, sunnah yang ketiga itu sinonim dari hadis. Sinonim dari apa? Hadis. Al-Quran dan sunnah berarti Al-Quran dan hadis. Paham, Ibu-ibu? Itu yang keberapa? Yang ketiga. Nah, yang keempat, sunnah itu adalah segala sesuatu. Sudah? Adalah segala sesuatu yang menjelaskan tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah segala sesuatu yang menjelaskan tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan hidup beliau. Adalah segala sesuatu yang menjelaskan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan hidup beliau, baik berupa akidah, ibadah, baik berupa akidah, ibadah, muamalah, baik berupa akidah, ibadah, muamalah,
serta pola kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu namanya sunnah. Jadi segala sesuatu yang menjelaskan tentang kepribadian Nabi, baik berupa akidah, ibadah, muamalah, serta pola kehidupan beliau. Makanya seperti pakaian, cara berpakaian, cara tidur itu masuk ke dalam kategori sunnah. Ya. Nah, itu pengertian sunnah ada 4. Tetapi yang sekarang kita pelajari itu tidak masuk ke bagian yang ketiga atau keempat atau yang kedua. Tetapi kita sedang mempelajari bagian yang kesatunya, bagian yang pertamanya, ya, yaitu sunnah ditinjau dari sudut pandang akidah, ya, dari sudut pandang akidah. Taib. Tapi kalau poin yang kelima, yang keenam, dan ketujuh ini itu kembali ke hadis sebenarnya. Ya, sinonim dari hadis. Tapi saya bacakan di sini. As-sunnatu yakni sunnatun nabi. Sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnahnya Nabi. Ya, bukan sunnah yang lainnya, tapi sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Wahia al-atharul ma'suru anhu, wahia tafsirul Quran, yaitu athar yang diwariskan oleh beliau yang menafsirkan tentang Al-Quran. Jadi ibu-ibu tidak akan bisa memahami Al-Quran itu kalau tidak mengambil sunnah, kalau tidak mengambil hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak contoh, gimana ibu mau tahu tentang tata cara sholat yang sempurna kalau ibu tidak mempelajari hadis? Apa di dalam Al-Quran itu ibu diajarkan bacaan-bacaan sholat? Apakah di dalam Al-Quran itu ibu diajarkan tata cara sholat? Tidak. Yang disebutkan di dalam Al-Quran itu perintah sholat, ya. Kemudian cara berwudu, tapi yang sifatnya secara umum. Tapi spesifik dari ibadah sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, bacaan di setiap gerakan, itu nggak ada dalam Al-Quran. Ibu kalau cari dalam Al-Quran itu, kalau ketemu saya kasih hadiah. Nah, ini sebagai bentuk kita menasehati saudara-saudara kita yang mereka itu tidak mau mengambil sunnah, tapi hanya memfokuskan diri dengan Al-Quran. Kita katakan sudah bagus, tetapi masih kurang. Karena nggak bisa dipahami Al-Quran itu kalau tidak mengambil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya kata para ulama, di antara fungsi hadis terhadap Al-Quran itu adalah tafsirul am namanya. Apa namanya, Bu? Tafsirul am, menafsirkan yang umum. Di dalam Al-Quran itu semuanya disebutkan umum, tidak disebutkan secara spesifik. Contoh yang lain, yaitu yang berkaitan dengan memotong tangan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, pencuri laki-laki dan pencuri wanita itu tangannya dipotong sebagai bentuk balasan untuk perbuatan mereka. Kata-kata tangan itu kalau difahami dari Al-Quran itu umum. Tangan itu dari bagian bahu sini sampai ujung jari itu disebut dengan tangan. Tapi bagian yang mana yang dipotong, itulah yang dijelaskan oleh sunnah, oleh hadis. Bahwasanya Nabi menyebutkan bagian yang dipotong dari tangan itu ketika seorang mencuri sampai pada nisab, yaitu pada bagian pergelangan, bukan di bagian siku, apalagi di bagian bahunya, tapi di bagian pergelangan sini. Ya.
Maka kalau orang tidak memahami Al-Quran dengan sunnah, dia akan salah, keliru. Coba ibu baca coba dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, 114 surat, 30 juz, 6.000 sekian ayat. Tidak akan ibu dapati di dalamnya tentang tata cara sholat yang detail, bagaimana berwudu yang detail. Ya, kemudian bagaimana penjelasan kalau ada orang lagi sholat kemudian tiba-tiba terdengar suara atau apa, tidak dijelaskan semuanya di dalam Al-Quran, tetapi semua itu dijelaskan di dalam mana? Hadis. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu-ibu, ya, tidak bisa kita memahami Al-Quran itu kalau tidak dengan hadis Nabi. Ya. Taib. Kemudian kata penulis di sini, wa dzalika li anna Allah amara bil bayani liqaulihi azza wa jalla. Karena yang demikian itu Allah perintahkan Rasulnya untuk menerangkan kepada para sahabat. Makanya tugas Rasul itu diutus itu untuk menjelaskan isi dari Al-Quran itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl pada ayat yang ke-44, apa kata Allah di situ? Wa anzalna ilaikal dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila. Kami turunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah turunkan kepada mereka. Jadi Allah turunkan Al-Quran, dijelaskan kepada manusia, dijelaskan kepada para sahabat. Begini loh tata caranya, begini. Makanya Nabi mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau kalian mau sholat, sudah aku jelaskan tata cara sholatnya, begini dan begini. Ya. Sepele saja. Masalah doa iftitah itu coba ibu baca dalam surat, dalam Al-Quran. Ada ibu dapati doa iftitah? Gak ada ibu dapati dalam Al-Quran doa iftitah itu. Semua itu ada dalam hadis Nabi SAW. Ya. Semuanya ada dalam hadis Nabi SAW. Tentang azan. Ya. Tentang azan, tata cara azan seperti apa. Emang dijelaskan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan. Bagaimana lafaz azan itu seperti apa, tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Semua itu disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Cuma perlu diingat ya, memahami Al-Quran dan hadis itu tetap harus dengan pemahaman sahabat. Itulah pentingnya ibu belajar kepada para ustadz, yang ustadz itu benar-benar berada di atas akidah yang lurus, manhaj yang lurus. Karena tidak semua ustadz boleh ibu belajar. Faham bu? Faham tidak? Emosi saya nih. Ibu ini dibilangin bolak-balik gitu kan ya. Belajar itu yang benar. Cari ustadz yang benar. Pemahamannya lurus, akidahnya lurus. Hidayah itu mahal. Ibu pernah dengar seorang yang bernama Abdullah Al-Qasimi? Nggak pernah? Abdullah Al-Qasimi itu seorang yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah Saudi. Karena dia menulis tentang ateis, membantah tentang ateis. Tahu-taunya meninggal dalam kondisi dia seorang ateis. Tahu alasannya kenapa? Karena dia tertarik dengan seorang wanita dari Lebanon yang berpahaman ateis. Meninggal dalam kondisi dia seorang ateis, membela ateis. Hidayah itu mahal. Ya. Dan Allah itu akan menguji manusia itu sesuai dengan kemampuan hidayahnya, sesuai dengan tingkatan hidayah dan ilmunya. Nah ibu sudah diberikan hidayah sama Allah, belajar dengan ustadz-ustadz yang baik. Jangan pula ibu menyimpang, cari ustadz yang tidak benar. Ustadz, toh dia juga ngajinya kan kitab ini, innalhamdulillah juga, semua pakai innalhamdulillah sekarang ini. Ya. Kemudian yang saya tekankan lagi sama ibu-ibu nih ya, ngaji itu ya ngaji kitab, bukan ngaji tema etik.
Bukan ngajinya tematik. Tapi kitab biar terstruktur, ilmu ibu itu runut. Catatannya itu runut. Kalau tematik nggak matang ilmunya. Ustadz, ngaji kitab itu bosan. Nggak apa-apa, hadir aja. Ibu mau tidur di majelis ilmu nggak apa-apa, yang penting hadir dulu. Hadir dulu. Oh, kalau suara saya sudah keras seperti ini, ibu tidur kebangetan sudah ibu. Tidak perlu nanti pasang 5 toan gitu. Ngaji itu yang kitab, yang rutin, yang runut, bukan tematik. Ibu pergi ke Masjid Nabawi, di sana nggak ada kajian syekh itu tematik itu. Kitab, tebel-tebel kitabnya itu. Setiap hari pula kajiannya itu, setiap subuh, setiap maghrib, setiap hari Senin dari Ahad sampai Jumat, Sabtu tok yang libur. Karena orang Saudi itu liburnya itu sebenarnya Jumat Kamis sebenarnya. Tapi sudah dirubah kalau nggak salah Jumat Sabtu. Jadi Ahad sampai Kamis itu kajian. Kayak Syekh Abdul Razak itu 2 kali sehari kajian, ba'da subuh sama ba'da maghrib. 2 kali sehari 6 hari. Jadi kalau kita ketemu sama beliau itu ba'da subuh sama ba'da maghrib. Itu yang hadir, ya full aja. Kita ini subuh, ustadznya ya jangan setiap pekan, bosan kita ya. Apalagi setiap hari. Paham Bu ya? Ya. Belajar. Ya. Mumpung kita ini masih ada kesempatan belajar. Walhamdulillah. Akan tiba saatnya nanti kalau kita diberikan ujian, tidak ada kajian. Cari kajian, giliran ada kajian nggak datang. Karena opo ibu-ibu ya. Taib. Kemudian kita kembali ke sini. Jadi sunnah itu diantara fungsinya adalah menjelaskan yang umum. Banyak yang umum itu di dalam Al-Quran itu dijelaskan, kemudian ditafsirkan oleh Al-Quran. Sekarang nih, masalah zakat. Emang nisabnya zakat itu disebutkan dalam Al-Quran, Bu? Nisabnya, terus haulnya, nominalnya disebutkan nggak? Hah? Enggak disebutkan. Ibu cari dah. Yang ada dalam Al-Quran itu perintah zakat. Kata Allah Ta'ala, wa rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Dan keluarkanlah zakat. Mana disebutkan tentang nominal zakat? Ada disebutnya. Kapan nominal zakat disebutkan? Dalam hadis. Nabi sebutkan. Mana contoh hadisnya? Nabi bersabda, ya, faradallahu subhanahu wa ta'ala, ya, zakat, faradallahu subhanahu wa ta'ala shadaqatan tu'khadu min aghniyaikum ila fuqaraikum. Allah wajibkan bagi kalian bersedekah atau berzakat, diambil dari orang-orang kaya, dikeluarkan kepada orang-orang miskin. Ya, disebutkan berapa jumlahnya, nominalnya, pembagiannya seperti apa. Ya. Maka tidak bisa orang itu memahami Al-Quran itu kalau tidak dengan hadis Nabi SAW. Nah itu dia firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 44, itu sebagai dalil kita tidak bisa meninggalkan Al-Quran. Karena Allah sendiri yang mengatakan, litubayyina linnasi man nuzila ilaihim, untuk menjelaskan apa yang telah kami turunkan kepada mereka. Mereka itu diturunkan itu Al-Quran, yang menjelaskannya Nabi. Kalau sekarang nggak ada Nabi, adanya Ustadz. Ya, kalau kita tidak bisa memahami, itulah pentingnya penjelasan dari Ustadz. Belajar itu pakai guru. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Ilmu itu nggak bisa didapatkan kecuali dengan 6 hal. Sa'unbika an tafsilihi bibayan. Aku sebutkan satu-satu kepada kalian, kata beliau. Yang pertama, ya, hirsun,
Orang belajar itu harus semangat. Ya itu tadi saya bilang, ngantuk pun di majelis ilmu datang. Tidur Ustaz, nggak apa-apa 5 kali mimpi. Iya nggak apa-apa. Hadir aja. Duduk aja. Tapi yang disampaikan jangan jadi syaiton. Giliran ada orang tidur dibiarno. Ya dicolek dikit lah, biar nggak tidur. Ya. Ada orang tidur dibiarkan. Sudah gitu posisi tidurnya itu beraneka ragam. Ono yang begini. Ada yang kayak apa itu, kayak per sepeda motor gini-gini. Wah, kayak semangat. Yang kedua, wabul gotun, bekal. Butuh bekal. Tahu maksudnya bekal, Bu? Punya uang ya beli kitab. Yang coba beli paketan tok. Giliran buat beli kitab nggak ada, tapi buat beli skincare ada. Hah? Ya apa ibu-ibunya? Enaknya jadi laki-laki tuh ya gitu, nggak perlu memikirkan skincare lah. Apa adanya. Ada yang sudah habis skincare-nya? Segera beli. Sudah beli? Kemarin itu ada ibu-ibu bilang sama saya gini, Ustadz tahu nggak di antara tugasnya istri itu apa? Apa saya bilang gitu? Menghabiskan gajinya suami. Hebat ya. Kalau nggak punya gaji suaminya gimana? Itu yang repot. Toib. Yang ketiga, wazaka, cerdas. Ibu harus minta kepada Allah kecerdasan. Di antara doanya itu Rabbi zidni ilma. Ibu minta kepada Allah kecerdasan. Ya. Yang keempat, wajtihad, bersungguh-sungguh. Di antara bentuk kesungguhan belajar itu murojaah. Yang sampai rumah catatannya dimasukin lemari. Enggak dibaca. Sudah full, beli buku baru. Terus datang cucunya ke rumah dimainin. Oh enggak apa-apa, itu catatan lama katanya gitu. Andai kata ibu itu bisa jilid itu buku itu bagus. Warisan. Jadi bukan cuma dicatat, tapi di murojaah. Di rumah diajarkan suami dan anak-anaknya. Kalau mungkin suami tidak sempat belajar. Yang suaminya bekerja, tahu nggak caranya Bu, supaya suami ibu itu bisa rizkinya itu lancar. Salah satu caranya Bu, sering-sering datang ke majelis ilmu istrinya itu. Karena menuntut ilmu itu pintu rezeki. Ibunya belajar, suaminya kerja. Hal ini pernah disabdakan oleh Nabi SAW. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi protes, ya Rasulullah, saya punya adik, ini belajar terus, sementara nggak pernah bantu saya kerja. Saya di pasar, saya jualan,
dia terus yang belajar. Nabi semua senyum. Lalu Nabi mengatakan, la'allaka turzaku bihi. Bisa jadi hasil daganganmu itu rame, keuntunganmu banyak. Itu karena adikmu yang belajar ilmu agama. Dari sini para ulama mengatakan kunci rezeki itu sering-sering datang ke majelis ilmu. Tidur nggak apa-apa. Loh, saya kan cuma bilang yang tersinggung ya, wallahu alam. Saya kan cuma ngomong secara umum. Ya kalau ibu tersinggung ya, iya, memang iya. Ya. Yang keberapa? Yang kelima, wasohbatul ustad. Belajar itu harus ada bimbingannya, ustad, gurunya. Nah, ini pentingnya mencari guru yang benar. Jangan ngaji itu karena berdasarkan ustadznya ganteng. Kenapa kajian ke sana? Ustadznya ganteng, Rek. Ustadznya ganteng. Terus kalau nggak ganteng nggak ngaji gitu. Ya, hadir. Apalagi materinya penting. Ya. Yang terakhir, yang keenam, watuluz zaman. Belajar itu harus sepanjang masa. Makanya ada sebuah ungkapan dari Imam Syafi'i apa yang lain? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dari lahir sampai mati. Jenjang pendidikan itu maksimal sampai S3. Tapi kalau belajar itu sampai mati. Jangan kira orang yang sudah selesai S3 sudah selesai dia belajar. Salah. S3 itu kan hanya sekedar dari strata akademik. Ya. Tapi kalau belajar ya setiap hari sampai mati. Syekh Utsaimin, ibu tahu Syekh Utsaimin itu? Syekh Utsaimin secara akademis dia cuma S1. Beliau cuma S1. Tapi coba lihat yang hadir di kajian-kajian beliau, profesor, doktor yang hadir. Padahal beliau S1. Ya, HP-nya bunyi Shopee pula. Kajian saya HP di silent ya. Oh gitu. Oh gitu. Oh itu aplikasi order. Alhamdulillah, saya doakan supaya rezekinya bertambah. Seuzon Ustaz ya gitu. Maaf. Ya saya Utsaimin itu S1 beliau. Tapi yang hadir Masya Allah doktor, profesor. Karena ilmunya, bukan karena strata akademiknya. Ya. Akademik itu hanya mewasilah. Tapi ilmunya. Lihat siapa murid-murid beliau yang luar biasa Masya Allah. Di antara Ustaz Yazid itu muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Taib. Nah, jadi ibu harus belajar sepanjang usia. Taib, kita kembali ke bukunya. Perhatikan bukunya. Masih ada waktu sedikit. Kemudian kata beliau di sini, was sunnatu al-ma'mur bittibaihi atau bittibaiha hiya aqwalun nabi wa af'aluhu wa taqriratuhu allati nukilat anhu. Yang dimaksud dengan sunnah di sini yang diperintahkan untuk kita mengikuti itu sunnahnya Nabi. Karena ingat ya, sunnah itu banyak. Ada sunnahnya orang-orang yang menyimpang. Ada sunnahnya orang-orang yang jauh dari hidayah, itu banyak. Nanti kalau ibu belajar tentang kelompok, itu ada dia. Tapi bukan saatnya ibu belajar tentang kelompok. Ya, belum saatnya. Sama seperti ibu belajar tentang akidah. Kapan ibu belajar tentang akidah wasitiyah?
Kapan ibu belajar tentang akidah Thahawiyah? Itu nanti ketika ibu sudah tamat usul salasa, sudah ibu tamat Kasyfus Syubuhat, Kitabut Tauhid, baru ibu belajar nanti kitab-kitab yang besar seperti itu. Nah ini gimana mau tamat-tamat tuh, ibunya aja kajian kadang hadir kadang enggak. Gimana ibu mau paham? Ya. Ibu harus punya waktu untuk belajar itu. Ya, Allah memberikan kita waktu 24 jam kali 7. Berarti ada sekitar berapa itu? 168 jam per minggu. Masa nggak ada 1 jam saja ibu pakai selama 1 minggu untuk belajar? Harus ibu luangkan waktu. Jangan cari waktu luang. Kalau waktu luang ibu sibuk semuanya. Terlalu banyak job ibu-ibu itu. Ya. Ibu itu pengacara. Pengangguran sing akeh acara. Kalau cari waktu luang bu sulit, tapi luangkan waktu yang betul. Luangkan waktu. Ibu luangkan waktu ibu. 1 jam. Itu tidak akan terasa apa-apa kok dari 24 jam yang ibu miliki sehari. Apalagi kalau ibu bisa mengikuti para ulama kita. Di antaranya Syekh Mansur Hasan Salman. Apa kata beliau? Aku sejak lulus S1 selalu berada dalam perpustakaanku selama dari habis subuh sampai maghrib. Kalau kita habis subuh sampai maghrib di mana bu? Kalau ibu-ibu jelas tempatnya itu, kantornya. Di mana bu? Ya, itu kantornya ibu itu. Ya. Luangkan waktu 1 jam per minggu, 2 jam. Ya, apalagi dengan niat untuk memperbaiki diri, insyaallah Allah Ta'ala mudahkan ibu. Fahiya syarhu lima'anil Qur'an wa idahilaha. Yang mana as-sunnah ini berfungsi untuk menjelaskan makna dari Al-Quran dan menerangkan isi dari Al-Quranul Karim. Yuktasaru alaiha wa la yulhaqu biha ghairiha mimma la yusawi. Ya. Lalu kata beliau, adapun hal-hal yang tidak setara dengan sunnah, ya, yang tidak diikutkan dalam definisi tersebut, ya, yang tidak menjelaskan sampai pemahaman tersebut, maka tidak diikuti. Ya. Nah, dalam istilah sunnah itu tidak ada kias. Jadi kita mengikuti sunnah Nabi. Ya, jadi tidak ada kias di dalam sunnah itu. Ya. Kemudian dikatakan di sini, fal muradu bil qiyas sunnah, dan adapun yang dimaksud dengan kias di sini, alla nulhiqa bis sunnati syai'an laisa minha, yaitu kita tidak mengikutkan sesuatu yang bukan ke dalam sunnah, yang bukan dari sunnah ke dalam sunnah tersebut. Ini contohnya kayak, sebentar, saya kasih contoh dulu ya. Ada orang-orang yang mengatakan ini sunnah padahal itu bukan sunnah gitu loh. Seperti ya, masalah mentalkin orang yang mati. Ya, masalah mentalkin orang mati. Ibu tahu mentalkin orang mati itu yang benar apa? Bukan orang yang sudah mati. Yang betul itu yang sebelum mati. Belum mati dia ditalkin itu, bukan yang sudah mati. Karena kata-kata mautakum dalam hadis Nabi SAW itu, lakinu mautakum, itu bukan orang yang sudah mati, tetapi orang yang belum mati. Ya. Jadi yang ditalkin itu yang belum mati. Sudah dengar? Yang dalam sakaratul maut. Ibu pernah lihat orang sakaratul maut? Belum merasakan kan? Oh belum. Oh iya kan, benar kan? Kalau sudah merasakan ya beda hal. Jadi orang yang ditalkin itu orang yang belum qaid, belum mati.
Nah, kesalahan itu yang terjadi di tengah masyarakat, itu tadi. Ibu bisa lihat sendirilah. Ya, paham ibu-ibu ya? Paham maksud saya enggak? Sudah, nggak usah diperpanjang lah. Contoh, saya kasih contoh yang lain ya. Ibu pernah ini lihat orang pergi ziarah kubur? Mengkiaskan pelepah kurma dengan pisang. Pelepah kurma itu kan diambil sama Nabi, ditaruh di kuburan itu. Itu pelepah kurma. Bukan batang pisang. Di Indonesia itu kan pakainya apa? Itu kias yang salah. Karena orang mengkiaskan batang pisang itu dengan pelepah. Paham maksudnya? Enggak. Itu khusus Nabi yang punya. Itu bukan manusia secara umum. Itu hanya Nabi yang melakukannya. Tapi kan dikiaskan kepada perbuatan kita. Itu hanya kekhususan Nabi. Paham ibu-ibu? Terus apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu pakai apa-apa, cukup pakai air biasa. Nabi menyuruh kita pakai air kok. Jadi ketika mau dikuburkan tuh ditaruh air aja. Sudah gitu doang. Pergi ziarah nggak perlu pakai kembang 7 rupa. Nggak perlu bawa air. Nggak perlu. Buat apa? Terus mau disiram itu kuburannya biar segar gitu. Orang sudah beda alam kok. Ibu catat ini ya. Perkara yang bermanfaat bagi orang mati itu bukan sedekah. Kecuali kalau itu merupakan wasiat, bukan badal umroh, bukan badal haji, bukan. Tetapi yang paling bermanfaat bagi orang mati itu istighfar. Istighfar. Itu yang paling bermanfaat yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Dalilnya 2. Yang pertama, Nabi ketika menguburkan sahabat, Nabi mengatakan beristighfarlah untuk saudaramu. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu ketika orang tua diangkat naik ke derajat yang lebih tinggi di dalam surga, ditanya apa sebabnya, Allah hanya menjawab ini sebab istighfar dari anakmu. Berarti amalan yang bermanfaat itu istighfar. Itu bukan selain itu. Kalau mau sedekah silakan, tapi tidak lebih besar pahalanya daripada istighfar. Karena yang dibutuhkan orang mati itu istighfar. Kita memintakan ampun kepada Allah. Kecuali kalau sedekah itu berupa wasiat, ya dia berupa nadar, maka harus ditunaikan. Tetapi kalau orang tua tidak pernah mewasiatkan kepada kita hal-hal yang seperti itu, meninggal tidak meninggalkan maksiat, maka yang dibutuhkan orang tua itu adalah banyak-banyak beristighfar untuk mereka. Bukan ada manfaatnya, ada. Tapi kalau kita katakan mana yang lebih besar manfaatnya, istighfar lebih bermanfaat. Sedekah ada manfaatnya. Tapi kalau secara persentase, istighfar 75%, sedekah itu cuma 25%. Dan itu disebutkan oleh para ulama. Ya. Sedekah silahkan. Tidak ada yang larang sedekah. Baca Quran silahkan. Tapi kalau ditanya amalan yang paling dibutuhkan, istighfar. Karena Nabi tidak menyebutkan amalan yang lain. Hanya menyebutkan tentang istighfar kepada para sahabat bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Coba lihat ketika Nabi mendatangi pamannya Abu Thalib, meninggal dunia, tidak masuk dalam agama Islam. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada dirinya? La astaghfironna lak malam unhi angka. Aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Nabi hanya mengatakan aku akan memintakan ampun, karena itu yang paling bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Istighfar. Ya, paham ibu-ibu? Jadi kalau ada keluarganya meninggal dunia, yang paling banyak harus dilakukan itu banyak-banyak beristighfar. Makanya ketika khutbah, banyak para khatib itu selalu mengatakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Paham ibu-ibu? Itu contoh kias ya yang salah gitu loh. Dikiaskan itu tidak benar. Ya. Kemudian dikatakan di sini, ya sedikit lagi.
Wa idza iktasara al-insanu 'ala sunnah waqtafa fiha fa fiha al-kifayah. Maka apabila seorang membatasi dan mencukupkan dirinya dengan sunnah, maka itu cukup baginya. Maksudnya mencukupkan diri dengan sunnah di sini adalah sunnahnya Nabi, maksudnya tidak sunnah yang lainnya. Ya, Ustaz, gimana dengan sunnahnya sahabat? Ya, sunnahnya sahabat itu juga sunnahnya siapa? Sunnah Nabi. Karena Nabi kan para sahabat melaksanakan sunnah siapa? Sunnahnya Nabi. Wa man zada 'alaiha aw adafa ilaiha syai'in fa huwa mubtadi'. Maka janganlah kita menisbatkan atau menyandarkan satu amalan yang tidak ada contohnya, ya, yang tidak ada contohnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqaddama qauluhu, sebagaimana ucapan beliau, kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang sesat itu, setiap perkara baru itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam api neraka. Ingat, ini ancaman, bukan sebagai vonis. Orang melakukan perkara baru, itu ibu jangan vonis dia langsung pasti masuk api neraka. Salah. Ibu lihat tetangga ibu melakukan perkara baru, oh ini penghuni neraka jahanam ini. Enggak, bukan seperti itu. Perbuatannya iya, tapi orangnya enggak. Bisa dipahami enggak? Sekarang nih ya, ada orang berbuat syirik. Ibu enggak bisa katakan dia pasti masuk ke dalam api neraka, tapi perbuatannya sebab dia masuk api neraka. Orangnya belum tentu, karena bisa jadi dia di akhir kehidupannya bertobat kepada Allah. Kan kita tidak ngerti akhir kehidupan orang kan? Ya, doakan. Ibu kalau melihat saudara ibu melakukan keburukan, perkara baru, kesyirikan, ibu doakan supaya dapat hidayah. Ya, doakan. Ya, supaya kita ini termasuk orang-orang yang memiliki jiwa yang empati kepada sesama saudara kaum muslimin. Baik, ibu-ibu, ini yang bisa kita ambil. Ada yang mau bertanya? Tidak ada pertanyaan? Kita tutup. Gimana? Ucapan-ucapan minta ampun itu selama dia itu baik, misalkan tidak disandarkan kepada Nabi, nggak ada masalah, Bu. Ibu baca seperti itu, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, nggak ada masalah. Atau mau diambil lafaz yang dari Allah dan Rasulnya juga bagus. Ya. Ibu mau pakai bahasa Jawa boleh, pakai bahasa Indonesia mintakan ampun bagi orang tua, bagi keluarga yang sudah meninggal juga boleh. Pakai bahasa Madura juga boleh. Enggak ada yang larang kok. Ya. Atau pakai bahasa saya juga boleh. Ya. Kalau ibu mau pakai apa? Pakai bahasa Osing kah? Tidak ada masalah. Hah? Iya. Nyambung ke orang tua kita. Kalau bisa banyak-banyak menggunakan lafaz yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau bisa lafaz-lafaz yang dipakai itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu lebih afdol. Contoh istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, itu diantara contohnya. Alhamdulillah. Kenapa? Boleh, nggak ada masalah. Hah? Itu ayat itu bisa bermakna umum, ya, bisa bermakna umum, bisa bermakna para sahabat, bisa juga masuk ke dalam orang-orang yang mendahului kita dalam keimanan. Contoh orang tua itu mendahului kita dalam keimanan atau enggak? Masuk ke dalam ayat itu disebutkan oleh para ulama. Maksudnya di situ bukan hanya kepada para sahabat, tetapi kepada keluarga yang meninggal di atas keimanan. Karena mereka mendahului kita dalam masalah iman. Mana yang dahuluan lahir nih? Kita atau orang tua kita? Ya, orang tua kita. Bahkan mereka yang mengenalkan Islam itu kepada kita, maka mereka masuk ke dalam ayat itu.
Ya, banyak-banyak berdoa untuk mereka, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk kerabat-kerabat kita. Jangan pelit berdoa, Bu. Doa itu gratis. Kata Nabi SAW, ma min da'watin muslim li akhihi bi dhahril ghaib. Tidaklah seorang muslim dia mendoakan saudaranya dalam kondisi saudaranya tidak tahu, maka niscaya malaikat akan mengatakan amin, dan malaikat akan mendoakan kita, orang-orang yang mendoakan mereka. Doakan saudara kita. Ya, karena diantara bentuk kita mencintai seseorang karena Allah, kita itu mendoakan mereka dalam kondisi mereka tidak tahu. Apalagi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Doakan. Ya, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Karena dengan kita mintakan ampun kepada Allah untuk mereka, sama halnya dengan kita memintakan ampun untuk diri kita sendiri. Ya, kayak kalau ibu-ibu mendapati saudara ibu punya hajat, ibu doakan, tidak perlu ibu cerita sama dia. Ya, doakan, angkat tangan ibu, angkat kedua tangan ibu, minta sama Allah Ta'ala, Allah pasti akan mengabulkannya. Dan malaikat akan mendoakan kita kalau kita memiliki keinginan dan kebutuhan dari sisi Allah Ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Apa? Asar itu bisa ucapan, bisa perbuatan. Umum. Bisa perbuatan Nabi, bisa ucapan Nabi. Umum. Sama seperti sunnah. Sunnah itu umum. Bisa ucapan, bisa perbuatan, bisa sikap diam Nabi, bisa cara berpakaian Nabi, bisa pola makan Nabi. Itu sunnah. Jenggot itu karena itu masuk ke dalam perkara penampilan. Ya. Tetapi ada sunnah yang sifatnya itu sangat ditekankan, ada sunnah itu yang tidak terlalu ditekankan. Kayak contoh misalkan, ya sunnah yang sangat ditekankan seperti penampilan, seperti laki-lakinya berjenggot, segala macam. Di antara perkara yang tidak terlalu ditekankan, Nabi itu suka pakaian yang berwarna putih, tidak terlalu ditekankan. Mau pakai silahkan. Ya, tapi kalau para sahabat, mereka berupaya untuk mengikuti Nabi dalam segala hal. Kayak yang pernah saya ceritakan sama ibu-ibu itu kan, Nabi itu suka makan labu. Anas bin Malik gak suka makan labu. Labu ini loh Bu, bukan labu siam, labu kuning itu loh, yang sering dipakai Halloween itu loh. Ya. Lah, ya itu perkara yang tidak ditekankan. Tapi para sahabat itu saking ingin mengikuti Nabi sampai makan labu itu diikuti. Padahal mereka tidak suka makan labu. Kayak kita gitu loh. Kita apa yang kita senangi sama ustadz kita ikuti ustadz kita itu. Ya toh? Ada seorang fanatik sama ustadznya. Ustadznya beli pakaian ini dia ikut gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Padahal sebenarnya mau ngikut pakaian juga nggak ada masalah. Tidak ikut juga tidak apa-apa. Tapi para sahabat kan luar biasa gitu, pengen ittiba kepada Nabi SAW, bahkan dalam perkara-perkara yang sifatnya makan seperti itu. Ya. Nabi itu suka makan labu, tapi Anas bin Malik tidak suka. Sampai-sampai Anas bin Malik mengatakan, aku asalnya nggak suka makan labu, tapi gara-gara lihat Nabi makan labu, aku ikut makan labu. Padahal makan labu juga nggak sebab masuk surga, tidak makan labu juga tidak sebab masuk neraka. Cuma ittiba. Nah, kita disuruh ittiba sama Nabi. Ya, sulit. Nanti dulu. Ya. Tapi coba kalau ittiba kepada public figure, apalagi public figurnya dari luar negeri sana. Ya, dari Korea sana. Oh, cepat banget. Ya, gaya ini segala macam. Ya, makan apa itu? Yang dari lobak ya, bukan apa? Sayur itu. Oh, itu dimakan. Sudah tahu dirinya nggak bisa pedes, sakit perut. Karena itu pedes tetap, karena itu dimakan sama toko kesenangannya, dimakan sama dia. Ya, ini nggak ngerti nih orangnya apa kayak gini nih. Nabi aja lah, coba lihat apa kesenangannya Nabi SAW coba. Saya mau tanya sama ibu, apa makanan kesukaannya Nabi? Hah? Kurma itu umum Bu. Ya. Kurma itu umum. Dalam bahasa Arab itu kurma itu banyak namanya.
Ibu enggak tahu kan? Tak kenal maka tak. Ibu kenal dulu baru ibu sayang sama Nabi SAW. Sebagaimana kita ya layaknya dengan artis-artis di luar sana, fotonya dipajang, sak tanggal lahirnya, sak makan kesukaannya, sak gaya, gesturnya, modisnya gimana, sebenarnya kita ikuti. Lah giliran Nabi gak diikuti. Di hari kiamat yang cari kita itu Nabi, bukan mereka cari kita. Mereka gak cari kita di hari kiamat. Nabi yang cari kita di hari kiamat. Jangankan di hari kiamat, di dunia aja mereka gak cari kita kok. Nabi sebelum meninggal dunia nyari kita, pengen ketemu sama kita. Nangis ingin ketemu sama kita. Di akhirat nyari kita. Sampai-sampai para sahabat tanya kepada Nabi SAW, manusia begitu banyaknya, gimana cara engkau mengenal itu adalah umatmu? Nabi juga cuma hanya memberikan permisalan. Seekor kuda yang dimiliki oleh pemilik kuda diletakkan di antara ribuan kuda. Pemiliknya kenal gak kudanya? Kenal, punya tanda. Aku pun kenal karena umatku punya tanda. Oh, kita tidak kenal Nabi kita. Makanannya aja tidak tahu kita. Coba kalau tanya artis-artis luar negeri itu, ini segala macam. Ya, itu yang sering nongol di marketplace itu apa namanya, grup itu. Ya. Yang di warna hijau itu loh. Oppo itu. Apa itu namanya tuh? Grup band itu loh. Nah, itu enggak tahu ibu-ibu, zamannya bukan ibu-ibu soalnya itu. Ke zaman ibu-ibu bukan. Nah iya, kita sering buka kemuncul gitu kan. Iya. Saya kalau nggak ada kitab dijual di offline, saya cari online bu. Saya cari online, adanya di situ. Kalau buka, ibu kalau buka kan aplikasi itu selalu muncul pertama dia kan, muncul gitu loh. Ya. Ini segala macam. Datang ke Indonesia teriak sendiri, teriak kayak orang gila. Makanya kata para ulama itu al-junun punun, gila itu beraneka ragam. Ya, ngapain kita? Apa manfaatnya? Dia tidak kenal kita, kita tidak kenal dia. Kita teriak kayak orang gila, dia tidak ada, biasa-biasa saja sama kita. Ya. Nah, ini perlu ibu ajarkan kepada anak-anak ibu. Jangan sampai salah dalam mencari public figure gitu loh. Orang yang pantas untuk dijadikan sebagai figur yang paling utama adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus kita tutup daripada saya tambah emosi. Ya. Gimana? Gak usah. Jelas, singkat, padat jawaban saya bu. Daripada ibu sumbang, ibu makan sendiri aja. Lebih enak. Iya. Paham bu ya? Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.